Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Mupiaka Drama? Hari ini saya akan sharing tentang materi Teorema Pitagoras. Nah, materi ini merupakan materi matematika untuk tingkat SMP di kelas 8 semester 2. Tapi sebelum saya lanjut dengan materi Teorema Pitagoras, jangan lupa ya tetap dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Teorema Pitagoras. Nah, Teorema Pitagoras ini itu berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi, sebelum kita masuk ke Teorema Pitagoras, kita akan mempelajari terlebih dahulu sedikit tentang segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, berapa besar sudut siku-siku? Iya, sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Jadi, kalau misalkan saya gambarkan di sini suatu segitiga siku-siku. Nah, ini yang menandakan bahwa segitiga itu adalah merupakan segitiga siku-siku, di mana sudut ini adalah merupakan sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku ini, dia terdiri dari 3 buah sisi. Nah, di segitiga siku-siku ini, dia ada yang dinamakan dengan sisi miring atau hipotenusa, serta sisi siku-siku. Sebelum kita ke Teorema Pitagoras, kamu harus tahu terlebih dahulu mana yang merupakan sisi miring dan sisi siku-siku. Nah, kamu perhatikan, yang dinamakan sisi miring bukan berarti karena dia posisinya selalu miring, tidak ya. Nah, sisi miring itu dia posisinya terletak di depan sudut siku-siku. Jadi, sisi miring atau hipotenusa itu letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi, misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku. Nah, masing-masing sisinya saya kasih nama. Ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi, mana yang merupakan sisi miring atau hipotenusa yaitu adalah sisi A. Kenapa? Karena dia berada di depan sudut siku-siku. Selanjutnya, mana yang merupakan sisi siku-siku? Nah, sisi siku-siku adalah sisi yang terletak di dekat sudut siku-siku. Jadi, sisi siku-sikunya ada dua ya, sisi B dan juga sisi C. Nah, sekarang kita masuk ke Teorema Pitagoras. Ya, bunyi dari Teorema Pitagoras adalah kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Jadi misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya adalah sisi A, B, dan C. Tadi saya katakan sisi miring atau hipotenusanya adalah sisi A. Jadi di sini sisi A jika dikuadratkan itu hasilnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah sisi B dan juga sisi C. Jadi jumlah kuadrat B kuadrat dari sisi siku-sikunya dan C kuadrat. Sisi siku-sikunya tadi adalah B dan C. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini adalah bunyi dari Teorema Pitagoras yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, jadi bila kita ingin mencari panjang dari sisi miringnya, itu bisa kita cari dengan cara menggunakan Teorema Pitagoras. Nah, kalau yang ditanya adalah sisi miring, maka rumus untuk mencari sisi miringnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Selanjutnya kebalikannya, kalau misalkan ditanya adalah sisi siku-sikunya, panjang sisi miring dan panjang sisi siku-siku yang lain diketahui. Nah, misalkan di sini yang ditanya adalah sisi B, maka untuk mencarinya adalah B kuadrat sama dengan kita kembangkan dari rumus sisi miringnya. Jadi B kuadrat sama dengan, kita kan mau mencari B kuadratnya ya, maka rumusnya sama dengan A kuadrat atau kuadrat dari sisi miringnya dikurangkan dengan kuadrat dari sisi siku-sikunya yang lain. Sebaliknya, kalau kita mau mencari panjang sisi dari
sisi siku-siku yang lain, yaitu sisi siku-siku yang C. Maka C kuadrat sama dengan kuadrat sisi miringnya, yaitu A kuadrat, dikurangkan dengan kuadrat dari sisi siku-siku yang lain. Sisi siku-siku yang lain adalah B, berarti B kuadrat. Nah, biar lebih paham kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, misalkan contoh soal di sini ya. Contoh, saya punya segitiga siku-siku sudah. Nah, diketahui di sini panjang sisinya ini adalah 6 cm, ini 8 cm. Kita disuruh mencari sisi yang ini. Kita tandain misalkan dengan X. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi X ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, biar lebih gampang kita buat dulu diketahuinya atau yang diketahui. Nah, biar sama dengan rumus yang tadi saya berikan, sekarang kita tentukan dulu mana A, B, dan C-nya. Tadi A-nya adalah merupakan sisi miring. Berarti A-nya di sini kita lihat ya mana A-nya. A-nya adalah merupakan sisi miring. Nah, sisi miring tadi letaknya adalah di depan sudut siku-siku. Kamu lihat ini sudut siku-sikunya, sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi X. Berarti A-nya adalah X. Selanjutnya kita cari B-nya. Biar kita samakan dengan rumusnya yang awal tadi kita berikan. Nah, sisi B-nya adalah sisi yang berada di dekat sudut siku-siku. Jadi sisi B-nya di sini adalah ya 6 ya. 6 cm. Dan sisi C-nya berarti adalah yang satunya ya, yaitu 8 cm. Nah, kita akan mencari nilai X atau sisi miringnya. Tadi A rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. A-nya tadi adalah X ya, berarti X kuadrat sama dengan B-nya tadi adalah 6 ya, berarti 6 kuadrat ditambah dengan C-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 6 kuadrat adalah 36, sedangkan 8 kuadrat adalah 64. Maka X kuadrat sama dengan ya 36 ditambah 64 hasilnya adalah ya 100 ya. Oke, saya sambung di sini ya. Maka X kuadrat sama dengan 100. Maka X sama dengan akar dari 100. Maka nilai X-nya sama dengan 10. Maka nilai sisi miring di sini adalah 10 cm. Nah, saya akan berikan contoh soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, kamu lihat di sini ada suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi diketahui di sini 12 cm, 13 cm, dan satu sisi yang belum diketahui. Nah, kita akan mencari panjang sisi yang belum diketahui ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, biar sama dengan rumus yang tadi saya berikan, kita tentukan dulu mana A, B, dan C-nya. A tadi adalah sisi miring atau hipotenusa. Berarti kita cari dulu A-nya ya. A sama dengan, nah kamu lihat, sisi miring atau hipotenusa letaknya di depan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya ini ya. Berarti sisi miringnya adalah sisi yang di depan sudut siku-siku, yaitu 13 cm. Selanjutnya, sisi siku-sikunya. Yang B-nya kamu lihat di sini adalah ya yang ditanya ya, berarti B-nya itu yang ditanyakan. Selanjutnya yang C-nya adalah 12 cm. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah bukan sisi miringnya, tapi sisi siku-sikunya. Jadi kita gunakan teorema Pythagoras juga untuk mencari sisi siku-sikunya yang ini ya. Kamu lihat kalau untuk B, mencari nilai B rumusnya adalah yang ini ya. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, B-nya ditanya, berarti B-nya tetap ya, B kuadrat sama dengan
A-nya tadi A-nya dapat 13, berarti 13 kuadrat, satuannya tidak saya buat ya, karena dia sama-sama sentimeter. Dikurang C-nya tadi adalah 12, berarti 12 kuadrat. Hasilnya sama dengan 13 kuadrat. 13 kali 13 hasilnya adalah ya 169 dikurang 12 kuadrat. 12 kuadrat berarti 12 kali 12 hasilnya adalah ya 144. Maka B kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 hasilnya adalah ya 25. Saya sambung di sini ya. Tadi B kuadrat sama dengan 25. Maka B sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka sisi siku-siku yang belum diketahui ini adalah 5 cm. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini tentang teorema Pitagoras dan bagaimana teorema Pitagoras itu kita gunakan untuk mencari panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kamu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa ya, tetap dukung channel saya Mufiah K-Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.